Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penerbangan. Perkenalkan, saya Tony Primaja, guru SMK Aviasi Beranti Lampung. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang alat ukur mekanik vernier caliper atau yang dikenal dengan jangka sorong. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami dan menggunakan vernier caliper untuk melakukan pengukuran-pengukuran dengan teliti dan akurat. Alur tujuan pembelajaran: 1. Siswa mengenali bentuk dari vernier caliper. 2. Siswa memahami fungsi dan bagian-bagian dari vernier caliper. 3. Siswa memahami cara inspeksi dan kalibrasi sebelum vernier caliper digunakan. 4. Siswa mampu mempraktekkan pengukuran menggunakan vernier caliper dengan teliti dan akurat, serta mampu membaca hasil pengukuran secara tepat. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembukaan. Guru menyampaikan salam, doa, absensi, menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa dalam dunia teknik perlu pengukuran secara akurat? Alat ukur apa yang siswa ketahui? Kegiatan inti: guru menyampaikan materi ajar. Vernier caliper atau jangka sorong merupakan suatu alat ukur yang dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, dan juga kedalaman dari suatu benda. Selain itu, kamu juga dapat mengukur panjang dan juga ketebalan dari suatu benda. Ini merupakan suatu konstruksi dari jangka sorong, di mana terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang spesifik. Di sini saya menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Bisa dilihat pada bagian ini merupakan skala utama pada jangka sorong. Skala ini mencantumkan nilai yang menjadi acuan utama dalam mengukur dimensi dari suatu benda. Kemudian, ini adalah bagian dari skala Noniusnya. Skala Nonius memiliki tingkat ketelitian yang bervariasi, baik itu 0,02 maupun 0,05. Skala Vernier ini disebut juga dengan skala geser, karena pada bagian ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ini adalah rahang luar yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu silinder. Selanjutnya, bagian ini adalah rahang dalam, berfungsi untuk mengukur diameter luar, panjang, dan juga ketebalan dari suatu benda. Pada bagian atas terdapat baut pengunci. Fungsinya adalah agar rahang tidak bergeser ketika kamu sedang melakukan pembacaan. Dan terakhir, ini adalah batang pengukur kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu lubang. Sebelum memakai vernier caliper, sebaiknya kamu melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Caranya adalah kita pastikan angka 0 pada skala utama sudah berhimpit dengan angka 0 pada skala vernier. Oke, bisa dilihat pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa skala utama dan skala verniernya sudah berhimpit, artinya vernier caliper ini sudah siap untuk digunakan. Lalu, bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini? Oke, pertama, kita perhatikan pada bagian dari skala utama. Pada skala utama terdapat nilai berupa angka, contohnya di sini ada angka 120, 130, 140, dan seterusnya. Contohnya dari rentang angka 120 ke 130. Di sini ada 121, 122, 123, 124, dan seterusnya. Jadi, garis-garis pada skala utama pada bagian ini adalah bernilai 1 mm. Selanjutnya, kita perhatikan skala vernier, yaitu pada bagian ini. Vernier caliper ini memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm. Artinya, satu garis pada skala vernier ini memiliki nilai 0,05. Oke,
Karena satu garisnya bernilai 0,05, berarti jika di sini 0, maka di sini adalah 0,05. Kemudian di sini ini adalah 0,1. Kemudian di pinggirnya adalah 0,15. Di sini adalah 0,20. Kemudian di sini 0,25 dan di sini adalah 0,3 atau 0,30. Kemudian 0,35. Kemudian di sini 0,40, 0,45 dan seterusnya. Singkatnya, nilai dari skala Vernier ini didapat dari jumlah garis dikali dengan tingkat ketelitiannya. Dari angka 0 sampai ke 4 terdiri dari 8 garis. Jadi, nilai skala Noniusnya adalah 8 dikali dengan tingkat ketelitiannya. Karena tingkat ketelitiannya adalah 0,05, maka 8 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,40. Oke, langsung saja. Untuk melakukan pembacaan dari jangka sorong, patokannya adalah angka 0 pada skala Vernier. Pertama, kita harus hitung nilai dari skala utamanya. Caranya adalah dengan menghitung nilai garis yang berada di sebelah kiri dari angka 0. Bisa dilihat, garis yang dilalui oleh angka 0 pada sebelah kiri adalah garis yang ini. Oke, kita hitung nilainya pada skala utama. Jika di sini adalah 120, maka yang di sini adalah 121, 122, 123, dan tentu saja pada garis yang ini adalah bernilai 124. Jadi, nilai dari skala utamanya adalah 124. Setelah didapat nilai dari skala utama, selanjutnya kita cari nilai dari skala Noniusnya. Caranya adalah dengan melihat garis pada skala Nonius yang sejajar atau berhimpit dengan garis pada skala utama. Oke, pada angka 0 ini belum sejajar. Kemudian di sini di 0,05 juga tidak sejajar. Di 0,1 tidak sejajar. Kemudian di sini juga masih belum sejajar. Ini tidak sejajar. Ini tidak sejajar. Kemudian di angka 3 di sini masih belum sejajar. Oke, bisa dilihat pada angka 4 ini skala Nonius dan skala utamanya sudah sejajar. Artinya nilai dari skala Noniusnya adalah 0,4. Hasil pembacaannya adalah skala utama ditambahkan dengan skala Noniusnya. Skala utamanya adalah 124 mm, ditambah dengan skala Noniusnya 0,4 mm. Jadi, jangka sorong ini menunjukkan hasil pengukuran 124,4 mm. Selanjutnya kita coba mengukur diameter dari piston ini menggunakan Vernier kaliper. Oke, jika seperti ini nilai pengukurannya adalah, kita langsung saja kita cari skala utamanya. Di sini skala utamanya adalah bernilai 75 mm. Karena garis 0 ini tidak sejajar dengan garis pada skala utama, maka kita cari nilai dari skala Noniusnya. Oke, kita cari yang sejajar pada skala Nonius. Bisa dilihat pada angka 1 ini sudah sejajar antara skala utama dan juga skala Noniusnya. Dari 0 ke angka 1 ini terdiri dari 2 garis, sehingga nilai dari skala Noniusnya adalah 2 dikali 0,05. Jadi nilai dari skala Noniusnya adalah 0,1. Jadi, hasil pengukurannya adalah 75,1 mm. Selanjutnya kita coba mengukur diameter dalam dari suatu silinder. Bisa dilihat pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa garis pada skala Nonius langsung berhimpit dengan garis pada skala utama. Maka dari itu, kita bisa langsung melakukan pembacaan.
langsung saja. Di sini nilai yang ditunjukkan oleh pengukuran ini adalah 75 mm. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui siswa yang sudah memahami, mulai memahami, belum memahami. Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang bervariasi kemampuannya. Siswa yang sudah memahami materi menjadi ketua kelompok, belajar kepemimpinan dan membimbing rekan satu kelompok yang belum memahami, sehingga terjadi kerjasama yang bagus. Memberikan alat praktik berupa vernier kaliper kepada setiap siswa. Memberikan bahan praktik berupa piston kepada setiap kelompok, mengarahkan siswa berdiskusi tentang materi ajar, dan mempraktekkan penggunaan vernier kaliper untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari piston. Melakukan koreksi terhadap hasil pengukuran. Setelah itu, guru akan melakukan asesmen formatif terhadap siswa. Apabila setelah dilakukan asesmen formatif ternyata terdapat siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka dapat dilakukan belajar tambahan atau remedial terhadap siswa tersebut. Penutupan dari pembelajaran yaitu dilakukannya refleksi atau umpan balik kepada siswa, kemudian dilakukan doa dan salam penutupan. Demikianlah proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa SMK Aviasi Beranti untuk menggunakan alat ukur vernier kaliper. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penerbangan.